Yo guys, kalian pernah mikir gak sih? Pernah? Kalian pernah mikir gak sih? Kenapa kalian itu dilahirkan? Deep cuy. Twain, seorang penulis terkenal pernah mengeluarkan kata-kata hari ini. Dua hari yang paling penting. Sedap. Matuinan orang Amerika. Trabawa mesin wisata. Enggak, enggak. The two most important day in your life are the day you are born and the day you final one. Ada satu kata penting dari kata-kata barusan. Apa kata itu? Yes, kata itu adalah why atau mengapa. Mengapa di sini itu seperti visi atau tujuan. Mengapa aku pengen jadi kaya, jadi dokter, jadi guru, jadi presiden, jadi idamanmu. I said, hold up, wait a minute. Contohnya, untuk menjadi pemimpin yang baik, jadi presiden itu sebenarnya bukanlah tujuan, teman. Tapi hanyalah sebuah proses atau alat untuk mencapai tujuan. Mantap. Jadi dokter bukan tujuan, jadi kaya bukan tujuan, jadi Gus bukan tujuan. Tapi ketiga ini tuh hanyalah alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan, yaitu memberikan manfaat, melayani, atau memenuhi panggilan hidup yang lebih besar dari diri sendiri. Sebesar apa ya? Dan ingat teman-teman, bahwa why atau tujuan atau visi dari masing-masing orang itu berbeda-beda. Nah, ngomongin why ini, itu erat kaitannya dengan seseorang. Siapakah itu? Yes, Simon Sinek. Dengan teorinya yang bernama The Golden Circle. Sekarang aku mau bertanya-tanya ke kalian, mengapa brand Apple itu bisa sangat inovatif dibanding banyak brand lainnya? Mengapa Insinyur Soekarno bisa menjadi presiden pertama yang terpilih? Padahal banyak orang-orang hebat lainnya di Indonesia pada saat itu. Nah, betul. Gak ada yang jawab. Jawabannya adalah karena why mereka itu kuat, guys. Sekarang aku mau ngenalin ke kalian dengan teori yang tadi, The Golden Circle. Please welcome to the Golden Circle. Yo guys, kayak buronan aku. Gampangnya, The Golden Circle ini menunjukkan ke kita untuk angel. Aku kasih. Untuk start with why. Why? Dan why. Tapi kebanyakan dari kita itu berpikir start with what. What? Langsung why. Bukan why. Ke what. Wale. Si Om Simon Sinek ini menyontohkan dengan sebuah perusahaan. Kebanyakan perusahaan itu tahu produk apa yang mereka buat. Headnya tahu. Terus, how mereka itu kebanyakan juga tahu bagaimana cara menjadi produk yang berbeda dari yang lain dan bagaimana menjadi produk yang unik atau bisa bersaing. Tapi sangat sedikit perusahaan, katanya Om Simon, itu tidak mengetahui why mereka. Mengapa perusahaan itu berdiri? Mengapa? Gak tahu. Pasti kalian pernah diajarin kalau wakil anak-anak mengapa suatu perusahaan itu berdiri. Ayo, siapa yang bisa? Siapa? Ya, Joni, silakan Joni. Untuk cari cuan, Pak. Betul, 100, mantap. John, gak salah sih, tapi kurang tepat aja guys. Contoh Apple, alasan mengapa Apple berdiri, gak tidur. Alasan mengapa Apple ini berdiri, itu gak semata-mata untuk cari cuan saja. Gimana sih ya cari cuan lah? Apple berdiri gak cari cuan. Gimana sih? Lah, Sabar, orang sabar disayang Tuhan
Alasan sebenarnya mengapa Apple ini berdiri itu karena think different. Wis. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Apple bukanlah hanya perusahaan komputer, bukan hanya perusahaan yang ingin mengambil keuntungan semata, tapi Apple adalah perusahaan yang think different. Terus, hanya apa bang? Hanya adalah menantang status quo. Menantang status quo itu gampangnya adalah menantang suatu kondisi yang sudah ada. Normal gitu kan, berjalan kayak mobil misalnya. Mobil kan napak ke jalan kan, napak. Nah dia ada inovasi. Bikin mobil bisa terbang misalnya. Elah, hari gini HP masih pakai touchpad. Tuh HP apa PC bos? Nih, kenalin. Teknologi namanya touchscreen. Nah, baru buatnya Apple adalah produk-produknya. iPhone, MacBook, iPad. Ya terus, cuannya di mana, Abang? Apa-apa kan itu soal duit. Gak ada duit, gak bisa gaji karyawan, gak bisa makan. Gimana sih lu, Bang? Nah, cuannya ini. Itu adalah hasil dari ini loh. Hasil. Jadi bukan why-nya adalah karena cari cuan, pengen kaya, itu bukan. Tapi, cuannya itu adalah hasil dari ini. Tadi teman-teman, Pak Soekarno itu mempunyai why yang kuat. Apa why-nya? Why dari Bapak Soekarno yaitu mewujudkan Indonesia merdeka dan bersatu menjadi bangsa yang berdaulat. How-nya apa? How-nya ya melalui pidato beliau yang sangat inspiratif. Terus ada konsep persatuan dan dasar negara. Terus what-nya apa? What-nya ya jadi presiden. Proklamasi. Kamu masih tanya hasilnya apa? Hasilnya ya merdeka. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan. Siap, bro. Lanjut. Ini masuk akal sih. Tapi kalau contoh lain, kamu habis diputusin pacar terus pengen buat dia nyesel. Gimana, Bang? Kalau habis diputusin pacar dan pengen buat dia nyesel. Ketika kamu putusin aku, padahal kita baru pacaran 5 hari, 6 jam, 69 detik. Kelebihan 59 detik. Gak nyangka lu, bakal aku buat nyesel kamu, Set. Ingat, start with why. Start with why. Jangan gimana ya buat dia nyesel. Tapi kenapa ya buat dia nyesel? Supaya alasan kalian itu kuat, solid, mantap. Terus baru caranya ya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan rutin berolahraga atau improve knowledge kalian. Knowledge ya tuh. Setelah kalian mengetahui why kalian itu apa, terus how kalian juga sudah terpenuhi, barulah kalian mendapatkan apa yang kalian tabur, yaitu entah itu kurus lah atau menjadi ranking 1 di hatinya, di kelas
Hasilnya barulah mantan menyesal. Kalau peduli. Tapi membuat mantan menyesal itu merupakan way yang jangka pendek. Itulah alasan mengapa orang-orang hebat atau suatu perusahaan itu kebanyakan menggunakan way yang jangka panjang. Apple dengan tadi ya, think different, wis. Itu selamanya akan think different gitu loh. Mercedes-Benz dengan the best or nothing. Terus KFC dengan jagonya, ayo, dan lain-lain lah pokoknya. Makanya way mereka itu tertanam dalam di jiwa mereka masing-masing. Jadi, apa way dalam hidup kalian? Terima kasih sudah menonton bro and sis kalian. Jangan lupa untuk bersyukur dan like, comment, share, subscribe. Like, comment, share, subscribe, share. Like, comment, subscribe. Like, comment, share. Subscribe. Tak. Jalan-jalan bersama babi. Pulangnya beli sayur. Mayur. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Agar kita bertemu di video berikutnya. Oke. Bye.